Ketika melihat kuburan, apa kata-katanya Patua? Tabe. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bahwa sungguhnya kita semua ini dari Allah. Iya. Dan akan kembali kepada Allah. Tapi kita hanya melihat kuburan. Apakah kuburan ini Allah? Tidak. Nah, ini prosesnya agak panjang. Tentu memerlukan waktu yang panjang kalau berbicara tentang kuburan ini. Oke, pesan-pesan Patua kepada semua manusia yang masih diberikan kesempatan untuk hidup. Ingat, kita akan menyusul jalan mereka. Ya. Kita asal dari tanah kembali kepada tanah. Ya, ini akan diceritakan melalui waktu yang panjang ya. Tapi singkat saja, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Singkat. Sosok Kahar Muzakar, menurut Patua, beliau ini pahlawan atau pengkhianat? Pahlawan sejati. Kenapa? Bukan sedikit jasanya disumbangkannya kepada negara Republik Indonesia. Terutama bantuannya di 10 November. Ya. Apa itu? Dia kan ikut bertempur di gerakan 10 November bersama Bung Tomo. Oh iya. Lalu ada janji-janji hampa yang diberikan oleh Bung Karno, dijanjikan oleh Bung Karno. Tapi kemudian dia dianggap pengkhianat. Sekarang oke lah, itu anggapan rakyat yang buta itu. Bukan rakyat, pemerintah. Iya, ya, maaf. Ya, itu yang betul. Pemerintah yang buta. Ya. Karena janji Soekarno ya, akan kuberikan Kahar Muzakar mendirikan negara Islam di Indonesia Timur berpusat di Makassar. Muhammad itu adalah utusan Allah atau pesuruh Allah. Keanehan yang terjadi di sini. Kebiasaan kita kalau ada yang menyuruh, ada yang disuruh, tentu lain yang menyuruh dan lain yang disuruh, berarti dua adanya. Tetapi karena Tuhan itu tunggal, ya, ia yang menyuruh, ia juga yang disuruh. Adilnya, yang disuruh ini, yang menyuruh ini tetap bersama yang dia suruh. Jadi penyuruh dan yang disuruh itu satu, tunggal. Muhammad adalah predikat. Subjek dan objek adalah Tuhan. Muhammad ya, mim, ha, bahu tangan, mim, pusat pinggang, dal, kaki. Muhammad, batang tubuh dari Tuhan. Kemerdekaan menurut Patua itu apa? Tidak mengganggu orang dan tidak diganggu orang. Ya. Merdeka. Jadi, silakan. Kalau kita mengganggu orang itu menghilangkan kemerdekaan kita. Bukan orang yang kita hilangkan kemerdekaannya. Betul. Itu akan kembali kepada kita. Karena apa? Orang itu tak akan tinggal diam karena akunya terganggu. Iya. Contoh, masuknya Belanda di Indonesia ini, apa Indonesia tinggal diam? Hilang kemerdekaannya. Terpaksa bangkit membela akunya. Ya, berarti secara umum Indonesia secara keseluruhan menurut Patua sudah merdeka atau belum? Belum. Salah satu contohnya tidak merdeka apa? Nah, hukum Indonesia kan masih hukum Belanda. Pertanyaan yang bagus. Ya. Aku harus melakukan kajian untuk menjawab pertanyaan ini. Kalau aku berdasarkan aku, berarti aku sudah membangun satu kekuasaan di luar kekuasaan Tuhan. Itu mustahil. Jadi ketika aku bergerak, aku itu cuma digerak, diajar, ya. Guru itu mengajar yang bodoh. Dijatuhkanlah kita ke dalam salah. Itu ada manfaatnya. Dari situ kita mendapat pelajaran yang berharga sekali. Timbullah penyesalan, ya. So, kalau kita tidak dijatuhkan di dalam salah, mana kita tahu itu salah. Seperti gini contoh.
Kalau kita tak pernah injak bara api, mana kita tahu api. Jadi ketika kita dijatuhkan dalam dosa, alhamdulillah sebenarnya ini bagus. Disitulah kita merasakan, oh begini kah? Pak Tua, ada yang bertanya lagi juga. Ilmu yang Pak Tua dapatkan ini, itu yang didapat berdasarkan kajian sendiri atau ada mursidnya atau gurunya? Lewat guru. Ya, guru maksudnya yang bagaimana? Guru di atas segala guru. Inilah guru yang paling benar. Guru yang tak pernah diajar. Guru yang pintar sendiri. Itu ilmuwan sejati. Kenapa sampai aku mengatakan ilmuwan sejati? Dia tak pernah belajar lagi. Tidak ada lagi guru di atasnya. Maka itulah Tuhan. Iya, bagaimana guru yang Komiu maksud itu untuk mengajarkan Komiu? Lewat bahasanya. Bagaimana itu? Salah satu. Hmm. La ilaha illallah. Itu bahasa siapa? Bahasanya kan? Lalu Langsung. penjelasan tentang tobat. Iya, iya. Aku teringat dengan Abu Nawas. Hmm. Abu Nawas itu berulang-ulang berbuat dosa. Begitulah dalam garis Islam. Iya. Sudah selesai bertobat, masih lagi mengulangi. Hmm. Sudah mengulangi, taubat lagi, Hmm. ulangi lagi, Hmm. taubat lagi. Hmm. Maka terakhir dia mengatakan, Hmm. kemana lagi aku mengadu jika kesalahanku ini terulang-ulang selain hanyalah Engkau ya Allah. Sudikah Engkau mengampuni hamba yang selalu mengulang-ulangi dosa ini? Tentu jawabannya innallaha ghafurur rahim. Mana mungkin Tuhan itu tidak menerima taubat hambanya. Dia tahu kan itu hambanya berdosa. Yang menjatuhkan dia dalam dosa siapa? Iblis. Itu jawaban-jawaban goblok itu. Bisakah iblis menjatuhkan seseorang tanpa izin yang maha kuasa? Tentu jawabannya tidak mungkin kan? Jadi kita jatuh dalam neraka, jatuh dalam dosa itu ada manfaatnya. Tahukah engkau surga kalau tidak jatuh dalam neraka? Aristoteles dia mengatakan Tuhan itu adalah akal yang paling tinggi. Arti kata paling tinggi tidak ada yang lebih tinggi lagi. Jadi paling tinggi, sudah batas tinggi. Aku setuju. Penjelasannya apa? Kalau ada yang tinggi, pasti ada yang rendah. Karena tinggi tanpa rendah tak akan sempurna. Jadi yang tinggi itu menurunkan yang rendah. Maka yang rendah itu membuktikan, mengakui keadaan yang tinggi itu. Aku setuju. Mengenai Plato, orang tidak puas dengan apa yang disampaikan yang sudah ada. Nah, penjelasannya, ketika orang ditanyai, menanyakan kepada Plato, bagaimana itu mengenai Tuhan? Jawaban Plato, apa yang kamu pandang, maka itulah wujudnya. Penjelasannya, jika tidak ada dia menciptakan wujudnya, apa makhluknya, maka Tuhan itu ragu tentang keadaannya. Tapi adanya ciptaannya, maka jelas ada Tuhan. Karena ada ciptaan. Menurut Plato. Plato. Dan aku setuju. Setuju ya? Setuju.